Di sini Bapak yang saya hormati, Imam Ibnu Katsir ya, mengetengahkan contoh ya. Orang-orang kafir Mekah yang ngerti cilikane Nabi Muhammad ra tau ngapusi, selalu jujur, selalu sopan santun, selalu baik. Cacilik iku Pak, kan kadang-kadang auratnya kan kelihatan toh Pak. Neng Nabi Muhammad dari cilik ra tau auratnya kelihatan. Kalian juga tahu wahai orang kafir Quraisy, nasabe Nabi Muhammad kan nasab sing bagus. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, orang jauh Pak, orang jauh. Tinggalnya tidak di Mekah. Tinggalnya di Romawi, di Konstantinopel, yaitu Kaisar Romawi. Itu saja percaya. Kalau memang Muhammad itu betul Nabi yang terakhir. Padahal nggak ngerti Pak. Ngertinya hanya mendengar penjelasan dari Abu Sofyan. Ketika Abu Sofyan belum masuk Islam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Pak. Ya. Jadi suatu hari, suatu saat Kaisar Romawi itu keluar dari kota Konstantinopel. Konstantinopel kan sekarang Turki Pak ya. Nah itu kemudian pergi ke arah timur sampai ke negeri Syam. Karena saat itu negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Lah di negeri Syam itu Pak, dia tahu kalau saat itu sudah muncul Nabi baru. Akhirnya dia dengar kabar, katanya ada orang di tengah gurun padang pasir kota Mekah. Itu dia dengar katanya ada orang yang ngaku jadi nabi yang terakhir. Akhirnya Kaisar Romawi itu nyuruh anak buahnya untuk mencari rombongan pedagang yang dagang di negeri Syam yang berasal dari kota Mekah. Coba carikan wahai prajuritku rombongan yang dagang di sini yang dari kota Mekah. Aku mau tanya. Nah, kebetulan Pak, anak buahnya Kaisar Romawi itu bertemu dengan rombongan yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Saat itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Nah, akhirnya Abu Sofyan dan rombongan dari Mekah itu dipanggil menghadap Kaisar Romawi. Terus Kaisar Romawi itu Pak pengen betul-betul jawaban yang keluar dari Abu Sofyan itu jawaban yang betul, tidak bohong. Makanya Abu Sofyan ketika menghadap, Abu Sofyan disuruh di depan, kemudian anak buahnya yang dari penduduk kota Mekah itu suruh di belakang. Nanti kalau Abu Sofyan salah dalam menceritakan supaya penduduk Mekah yang jadi anak buahnya itu bisa mengingatkan. Sampai begitunya. Terus ditanya. Ya. Di antara kalian siapa yang paling dekat ya, nasabnya, siapa yang paling dekat persaudaraannya dengan Nabi? Sing isih dulure Nabi ki sapa? Abu Sofyan langsung jawab, aku sing isih dulure. Nah, oke, sekarang saya tanya gitu. Gimana orang yang namanya Muhammad yang aku jadi nabi itu nasabnya di mana? Bapak ibuwe piye? Simbahe piye, buyute piye? Mereka menjawab Pak, dia itu orang yang lahir dalam keluarga yang baik-baik, nasabnya baik, turunane wong baik. Enggak ada simbahnya yang naudzubillah Pak ya, yang suka berbuat zina, yang enggak ada. Apik kabeh. Kemudian Kaisar Romawi tanya lagi, Bapake apakah ada di antara bapaknya atau kakek-kakeknya itu ada yang jadi raja? Nah, Abu Sofyan jawab ora ono. Ya, simbahe udu raja. Ning jadi ketua, istilahnya jadi sesepuh kota Mekah. Sesepuh kota Mekah kan dudu raja, Pak. Nah itu.
Tidak ada bapaknya dudu raja, simbahnya dudu raja, keluarganya nggak ada satupun yang jadi raja. Nah, kemudian Kaisar Romawi bilang, benar, betul. Sebab kalau dia itu keturunan raja, kemungkinan dia berdakwah, kemungkinan dia memunculkan agama baru itu, jangan-jangan dia ingin mengembalikan kerajaan yang dulu pernah dipimpin oleh bapaknya atau simbahnya. Karena bapaknya ora raja, maka betul. Kemudian tanya lagi, Pak. Yang ikut iki oke-oke wong melarat apa wong sugih? Abu Sufyan jelas, Pak. Yang banyak ikut itu ya orang melarat, orang miskin, budak-budak. Terus Raja Romawi bilang, nah biasanya Nabi itu kebanyakan pengikutnya malah wong sing melarat, sing miskin, budak. Terus Raja Romawi tanya lagi, Pak. Pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Abu Sufyan terus terang, Pak, semakin bertambah. Setiap hari itu ono aja yang mlebu Islam. Kemudian Raja Romawi bilang, nah, memang pengikut Nabi itu begitu, semakin hari semakin tambah. Terus tanya lagi Raja Romawi, Pak. Orang yang masuk Islam, orang yang mengikuti Muhammad, ada enggak yang murtad? Keluar dari agamanya? Abu Sufyan, enggak ada. Digebuki, diseksa, tetap komitmen dengan agamanya. Ra ono sing murtad. Raja Romawi bilang, itulah iman kalau sudah sampai ke dalam hati. Itulah kekuatan iman kalau sudah sampai ke dalam tulang sumsum manusia. Nah, terus dia tanya lagi Raja Romawi, Pak. Sebelum dia ngaku jadi utusan Allah, pernah enggak dia itu waktu muda, sebelum itu dia pernah melakukan kedustaan, atau pernah ngapusi, pernah melakukan pengkhianatan, mengkhianati kotanya sendiri, kota Mekah. Abu Sufyan terus terang, Pak, belum pernah kita mendengar, belum pernah kita melihat, belum pernah kita menemukan dia melakukan kebohongan. Raja Romawi bilang lagi, Pak, kalau sebelum ngaku jadi nabi dia itu enggak pernah bohong, maka pengakuan dia jadi nabi itu ya berarti ya ora bohong. Nah gitu, Pak, sampai begitu. Terus tanya lagi Raja Romawi, Pak, kalian perangi dia, kalian musuhi atau kalian dukung? Mereka bilang, Pak, Abu Sufyan, tak musuhi, tak perangi, tak musuhi, tak perangi. Nah, kemudian Nabi Muhammad, kemudian Raja Romawi tanya lagi, terus peperangannya gimana? Peperangannya gimana? Mereka Nabi itu menang terus atau kalian menang terus atau gimana? Nah ini peristiwa ini ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Neng Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, terus Abu Sufyan bilang, ya, kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang kita yang menang. Kan begitu, Pak. Ketika perang Badar kita kalah, Nabi itu menang. Ketika perang Uhud kita yang menang. Kayak gitu. Kemudian Raja Romawi tanya lagi, yang dia perintahkan apa toh? Yang dia perintahkan apa? Kemudian Abu Sufyan jawab, Pak, dia itu perintah kepada kita supaya kalau nyembah itu hanya nyembah Allah, nyembah Tuhan Allah tok. Tidak boleh nyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dan juga dia itu menyuruh kita agar meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang. Terus dia nyuruh kita sholat, nyuruh kita berakhlak mulia, nyuruh kita menjaga kehormatan diri dari berbuat yang kotor, dari melakukan dari perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian Raja Romawi, Pak, yang julukannya adalah Heraklius saat itu,
Dia mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini. Kalau yang kamu katakan wahai Abu Sufyan itu betul, kamu tidak bohong, maka nabi yang baru itu akan menguasai daerah yang sekarang aku pijak, yaitu negeri Syam. Betul Pak. Negeri Syam akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Kapan? Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah Pak, Raja Romawi yang saat itu di negeri Syam pergi ke utara, ke ibu kota Konstantinopel. Kemudian Raja Romawi itu mengatakan, salaman ya Surya, salaman laliko abadahu. Selamat tinggal wahai negeri Surya, negeri Syam Pak. Nah itu negeri Syam. Selamat tinggal wahai Surya, selamat tinggal wahai negeri Syam. Kita tidak akan ketemu lagi. Dan itu terbukti betul. Umatnya Nabi Muhammad menguasai negeri Syam ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Itu. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Wahai Abu Sufyan, aku tahu kalau nabi yang baru ini sudah muncul. Lam akun adzunnuhu annahu minkum. Tapi saya tidak ngira, saya tidak nyangka ternyata nabi yang baru itu keluar dari orang Arab. Saya enggak nyangka. Falau anni a'lamu anni ukhallisu ilaihi latajassamtu liqa'ahu. Kalau memang aku ditakdirkan bertemu dengan dia, walau kuntu indahu laghassaltu an qadamihi. Kalau aku ketemu sama dia, ditakdirkan ketemu sama dia, aku akan cuci kedua kakinya. Ini kan bentuk penghormatan. Jadi tahu Pak, jadi ngerti, percaya.